Wajahnya cantik, senyumnya manis, akting jadi pelakor pun bikin publik meringis. Siapa lagi kalau bukan the one and only Davina Karamoy. Tapi bentar deh, peran orang ketiga yang udah mendarah daging itu cuma di layar kaca aja kan mbak? Kok tiba-tiba muncul kabar nih, nama Davina jadi duri dalam rumah tangga eks pejabat? Ini beritanya halu atau cuma tunggu waktu? Soalnya kalau netizen udah bersabda biasanya jarang meleset sayang. Eits, jangan tersulut emosi dulu Besti. Kabar ini katanya udah dibantah dari kedua belah pihak kok. Gak ada tuh yang namanya saling deket apalagi cinta-cintaan. Yang berani bermain api sampai ketagihan berkali-kali cuma Jule. Yang katanya masih tebar pesona sampai ngerebut suami sahabat sendiri. Au, takut banget loh. Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Nggak nyangka ternyata kita cuma dikasih napas 2 minggu saja. Break dari berita perceraian, perpisahan dan masuk di minggu ketiga. Ada lagi, ada kembali ya Say. Ada kembali. Iya benar-benar. Kalau kemarin sebelumnya tuh siapa coba beritanya yang lagi hot-hotnya? Kalian berdua tahu nggak sih yang lagi di FYP TikTok kalian tuh siapa sih? Siapa sih? Siapa siapa sih? Aku nggak tahu loh. Soalnya begitu gue sebut tahu. perpisahan, Iya. perceraian, pelakor, badannya langsung tegang. Aku pulang dulu ya. Jangan dong. Ya, kita angkat gelas dulu, kita Iya. sambut kehadiran kita sama Ali di Spill the Tea. Cheers untuk 2026 yang Yes. lebih baik. Amin. Jodoh lebih baik berarti Amin. buat kamu. Dan Gita Sinaga pernikahan gedong dan gue ready untuk unboxing hampersnya. Amin doakan. Kamu kawin di 2026, aku nge-MC ya, dia Iya. spesialis unboxing. Bulan Juni kak. Juni. Lu bohong sama gue ya? Karena neneng banget, nggak ada. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba kasih, kita nggak ada yang tahu. Oh iya betul. Iya. Enggak, Amin, soalnya amin. paling jangan bohongi aku ya mengenai jodoh ya. Sering dibohongin ya say. Aku tuh paling deg-degan dan paling Iya, gampang iya, percaya. Kayak yang lagi rame kemarin tuh ada selebriti kita yang katanya ke Gap Iya. pergi sama mantan pejabat. Ibu belum berangkat loh. Baru WhatsAppan. Klak dor. Sekarang tuh ya Bo kayak lo WhatsApp apa segala macem, maksudnya bercanda-bercanda aja, udah deg-degan ya Bo. Karena kan sekarang tuh takut capture, takut terus tiba-tiba handphone lo disadap, ya kan? Gue setuju. Iya nggak sih? Gue akan sekalian mengingatkan orang-orang yang pada suka GTL di DM sama di WhatsApp sama text message. Bye-bye, zaman sekarang kita spill dulu berita yang lagi rame mengenai artis itu apa? Ini dia. Tapi coba ya refresh my memory Mel. Kan lu lebih in touch nih sama dunia entertainment sekarang. Davina Karamoy kalau nggak salah kalau dia main peran itu memang jadi cewek-cewek pelakor nggak sih? Kalau nggak salah di apa mau tuh Bo, Ipar itu Ipar maut itu Maut. kan? Itu kan juga jadi cewek pelakor kan? Actingnya kan? Iya, betul. Berarti kan Tapi kayaknya sebenarnya- kalau takutnya nih Ipar itu maut, kamu tuh jadi Ipar itu muat ya. Gimana? Muat ternyata perasaannya gitu kan. Tapi ini kan baru praduga tak bersalah. Iya. Ini namanya orang nonton konser kecuali datangnya kayak peluk-pelukan apa ini kan orang datangnya juga pisah-pisah Bisa, gitu loh. Iya. Aku juga selalu datang pisah-pisah sama Sama-sama. suami kadang-kadang kayak ini mau ke Australia suami berangkat duluan, aku berangkat kan gak ada apa-apa gitu loh. Kakak pisah. Nggak bisa, berangkatnya bisa. Jangan kenapa ya. Nah, coba kita kembali. Jadi kalau menurut kamu, kan itu juga lagi rame. Ini tuh dicocok logi oleh netizen. Yes. Karena Mel, karena sang mantan pejabat yang tadi Yes. kita lihat di video itu baru rilis beritanya juga kalau lagi akan berpisah sama istrinya. Jadi digosipin, abis itu ada emang itu fakta ya? Iya, Mereka berpisah. berpisah. Terus kan orang jadi bertanya-tanya apakah perpisahan pasangan suami istri ini disebabkan oleh kehadiran Davina Karamoy. Aduh. Gitu loh. Sementara dia menjelaskan timeline-nya juga bahwa enggak, mereka tuh pisah dulu dan saling kenal. Kemudian kita mau spill timeline yang sudah di-spill sebagai bentuk pembelaan bahwa Davina bukan menjadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Proses cerai itu sudah berjalan jauh sebelum mengenal Davina. Sang suami dan istri berpisah semenjak 31 Mei. Proses gugatan dimulai 12 Juni, sidang perdana 9 Juli. Mengenal Davina akhir Juli. Jadi udah pisah dulu baru kenal. Tapi Nah, kenal ya? pertanyaan gue, konser yang tadi videonya kita lihat ada di mana tuh di timeline itu? Agustus. Oh, ya Jadi bener mereka lah. gini, Jalan dulu, Yes. kenal dulu, konser dulu, musik dulu, goyang bareng dulu,
Pisah baru. Lah kan kalau musik kan kita nonton konser Oh, goyang iya. dong. Iya, iya. Oh, justru bahkan jauh sebelum mengenal ya Iya. pisahnya. Iya. Oh, coba deh dari yang mungkin ini fresh ya. Iya. Tahun ini unfortunately berpisah. Kamu berapa lama ya usia pernikahan, Iya. Angli? 5 tahun. Kamu tuh Lumayan masih loh. muda banget loh. Kamu kawin umur berapa? Aku tuh nikah umur 21 atau 22 gitu ya. Enggak, karena aku juga pacarannya sama Adli itu lama, 5 tahun. Question, kenapa kamu mau menikah semuda itu at that time? Oh, walaupun kamu tadi bilang kamu udah pacaran 5 tahun sama ex kamu. Jadi sebenarnya aku tuh kan pacaran udah lama ya, 5 tahun. Ya. Terus waktu itu juga Adli kan udah umurnya untuk menikah. Berapa umurnya Adli? 32, 30. Oh, jauh bedanya ya. Bedanya 10 Iya, tahun. Iya. Terus aku pikir karena kita along the way kita pacaran tuh memang selalu dapet job yang bersamaan gitu, barengan. Jadi ya udah ngapain lagi lah selain nikah Iya, gitu. iya, Karena kita juga udah ajak secara financially juga. Terus kita merasa pada saat itu emotionally juga udah ajak. Iya. Jadi kita pikir secara emosi udah oke, financially udah oke. Nunggu apa lagi? Ya, kita ngapain lagi gitu. Berarti kan orang bilang jangan keburu-buru, kamu 5 tahun loh, 10 tahun bersama gitu. Menurut kamu tanpa harus membuka apa, karena aku juga nggak setuju kalau kamu ceritakan apa Yes. keburukan suami. Biar bagaimanapun itu kan pernah menikah sekian lama ya. Iya, maksudnya gini, aku juga punya keburukan, dia juga punya keburukan. Exactly. Karena kita we're human gitu lah, Iya. we're humans. Kita nggak sempurna. Jadi tuh Iya. menurut aku apa yang aku laluin ini 10 tahun bersama-sama Adli tuh itu pembelajaran. Iya. Menurut kamu, apakah dari pengalaman kamu gitu ya, Angli, pernikahan gampang apa susah? Susah. Susah. Oke. Aku grow up di keluarga yang broken home juga gitu. Jadi maksudnya buat aku gimana ya? Kalau misalkan pernikahan ini memang kita nggak lulus daripada kita harus bertahan dengan ketoksikan dan segala macem, kita mendingan ya kita jalanin dulu nih. Kalau harus berpisah ya berpisah kayak gitu. Kita memperbaiki diri, evaluasi diri, menurut aku itu lebih baik, lebih sehat, healthier gitu buat si Kan anak. tadi kamu bilang evaluasi diri. Pertanyaannya gini, kalau gitu dari 10 tahun perjalanan kamu itu, evaluasi diri kamu apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Banyak lah. Sampai lu gak jawab juga pertanyaan tadi. Satu, on the Enggak, top sayang. apa? On the top apa? Yang menurut lo, lu jadi harus belajar, kan ibaratnya you have to become a better person every day. Dan Ya, ini itu. gagal kan harus lu belajar sesuatu. Apa yang Bagian lo- mananya tapi? Ya, we are still reflecting gitu ya, kayak apa ya, kita harus kan merefleksikan diri lah, nggak bisa juga aku sebutin lah bagaimana how to be a good parents, terus juga how to be a good partner gitu kan, itu kan hal-hal yang kelihatannya simple tapi it is quite complex gitu loh, kayak nggak sesimpel itu ternyata. Yang namanya pernikahan tuh secara financially stable aja tuh nggak cukup. Betul, setuju. Banyak banget. banget banget ininya gitu. Apa yang menurut lo paling berat dalam pernikahan? Karena kan orang bilang marriage is scary, marriage is tough. Tapi buat lo tuh apa yang paling kompleks and complicated dalam pernikahan? Trust, parenting. Karena in my marriage yang paling berat adalah parenting. Karena kan kita datang dari budaya yang sangat berbeda. Membesarkan anak itu dengan background yang berbeda tuh sulit gitu. Kalau in your case apa? Sebenarnya itu one of the main point juga ya, kayak raising anak berdua itu dengan background yang berbeda itu ternyata tuh nggak semudah itu loh. Kayak misalnya contoh kecil, misalnya suamiku tuh mantan suami misalnya boleh anak makan ciki, aku nggak boleh, kayak hal-hal Itu aja bisa simple. ribut tuh, Bu. Yes. Iya, bener. It was a very basic simple thing ya, maksudnya kecil banget tapi itu bisa triggering. Yes. Kalau Jadi itu gede. terjadi setiap hari kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu. Iya. Betul. Kita dua grup yang berbeda. Iya, ini sudah pernah menikah, ini belum pernah menikah gitu. Iya. Ini juga mungkin proses alignment dari pasangan suami istri. Kalian berdua kan sama-sama pemain sinetron ya, main sinetron, main film, acting lah. Acting adalah pekerjaan kalian. Selama waktu kamu menikah, mungkin kamu udah punya pacar?
lagi jomblo. Lagi jomblo, tapi pernah punya pacar? Iya pernah. Pernah kan? Coy, perlu gue sebutin panjang lebar. Tuhan, banyak nama-nama tersohor loh. Mungkin ada pejabat diantaranya. Ada ya? Bom banget kayak gitu. Takut. Pernah nggak sih kalian membahas sama pasangan kalian gitu? Aku kayaknya mau ngambil peran ini boleh apa enggak ya? Misalnya kayak sekarang kan peran sebagai pelakor, peran sebagai pencuri pasangan orang. Karena banyak yang akhirnya menuduh, ih di dalam dunia seni akhirnya jadi Kejadian. kenyataan kayak Davina gitu. Kamu mungkin? Kalau aku kan memang dari kita pacaran udah kayak gitu kerjaannya. Dan kamu juga cukup sering memainkan peran antagonis. Lumayan, tapi protagonis juga banyak gitu. Oke. Mungkin lebih banyak protagonis. Dan kamu juga nggak takut memainkan peran antagonis? Nggak takut. Oke. Jadi pelakor juga pernah. Pernah? Oh. Jadi yang dilakor juga pernah. Oh. Berarti dia macam-macam ya jenis perannya gitu. Oh. Berarti bener ya, yang kayaknya pendiam-pendiam kayak kamu gini emang jauh lebih bahaya. Santai. Saat tiba-tiba udah nyampe aja. Takut banget ya. Tapi bukan nakal gini masih on the way dia udah. Aku udah sampai di lokasi. Gila. Iya. Kalau kamu Gita? Aku nggak pernah mendiskus apa yang mau aku kerjakan karena kecuali diskusi itu bukan kayak boleh apa nggak boleh sih, lebih ke kerjaan karena menurut aku itu karena itu personal banget jadi aku kurang suka kalau kayak ada pasangan atau nantinya punya suami itu yang melarang-larang dan aku memang cukup terbuka ya untuk segala peran kalau skenarionya kan bagus dan menurut aku memang ada sedikit bahayanya. Pemain kan kadang-kadang kalau mainin sesuatu kan kita harus jujur ya, harus tulus maininnya. Mungkin ada barrier yang akhirnya lepas tuh ketika kita jadi romantis atau apa. Cuman harusnya sih memang dewasa. Kita harus pinter-pinter lah memilah setelah cut itu ya memang kita harus jadi diri kita. Kadang memang adalah situasi-situasi dan emang kadang nggak bisa disalahin ya Kak, karena kalau kita scene-nya memang romance atau apa itu kan kita Sparknya suka tumbuh. menumbuhkan sparks itu kepada orang itu kan. Supaya masuk ke peran gitu ya. Cuman kita harus dewasa untuk stop sampai di sini, stop, maksudnya bikin barrier itu harus jelas banget. Kecuali dua-duanya single dan memang pengennya ya go ahead dong. Iya. Biasanya gitu kalau di lokasi ya. Tapi nggak selalu, cuma maksudnya probability tinggi. Bisa aja ngoreknya. Ganda Promax nih. Janda anyar loh. Nanya-nanya mancing tuh emang bahasa tubuhnya gitu ya? Emberan. Emang gitu ya kalau di lokasi situ? Gitu enggak soal aku kan junior. Junior. Terus aku bilangnya gini, tenang aku nggak syuting kok sama mantan kamu. Kamu juga. Guys, mantan suami Desa ternyata adalah mantan pacar. pacar Desa. Mantan Dan mereka baru tahu itu, remaja. baru tahu itu di sini. Enggak, Aku tahu. Oh, Ya oke. kan itu kan udah aku kan maksudnya dia cerita Pasti kan makanya ngobrol-ngobrol. ini, Berapa tahun sama lu? Setahunan lebih. Lumayan. Tapi itu inilah pacaran remaja lah. Ya emang remaja ngapain aja sih? Nonton gitu. Iya. Tapi kamu tuh tipe yang cemburuan gak sih? Enggak ya? Enggak. Enggak, Apa dulu zodiaknya? iya kali. Virgo. Oh, Bucin Bucin tapi parah. bucin. Namanya kan dulu tuh Bucin, Virgo ya? Virgo sama Ayu deh. Bisa. Jadi kalau sama ya udah deh gitu. Bisa ngejelasin Aduh, deh. Kalau mantan urusan, kamu, Beb. mantan kamu cemburuan dan posesif juga nggak ke kamu? Iya, kalau mantan iya. Mantan Kamu- suami. Oke, kamu seneng apa enggak Iya, that's the dicemburuin sama diposesifin gitu? Awal-awal iya, tapi kayak gini loh, kita pacaran itu kan 5 tahun ya. Biasanya kan pacaran itu sparks-nya tuh ada di sekitar 2-3 tahun pertama. Begitu udah 3, 4, 5 kan udah kayak ya udahlah, udah jadi best friend Oke. gitu. Ini udah. 3 tahun. Ini kan jadi gini, 3, 4, 5 tahun udah jadi makanya aku memutuskan untuk ini kan kalian semua sama ya, kalian semua sama ya. Lu juga nih Mel, kan kalian semua sama, 3 perempuan cantik pekerjaannya dunia entertainment. Menurut kalian itu, apakah memang sebagai pekerja seni itu lebih rentan godaan di dalam kehidupan berumah tangga? Gita sebagai senior yang paling banyak Astaga. pacarnya, you go first. Ayo. Oh iya, ini paling banyak pacarnya. Nggak ada. Si itu lagi Lawak terbukti. juga ada yang lagi naik daun. Siapa tuh? Spill. Aku Oke, tuh panggilnya Kang Susu lah. Kan susu. Oh. Enggak bercanda. Gon, lanjut. Susah nggak menurut lo Git? Enggak juga sih, karena aku justru pacar aku yang di entertain
Gak banyak. Oke. Maksud aku Gak banyak tuh berapa tuh? enggak banyak Segitu beneran. gua bilang nggak banyak Gita. Enggak, bukan. Kan jarang Gimana kejadian, aku Kak. yang cuma satu? Satu. Kamu sepanjang hidup pacaran baru satu? Enggak lah. Lagian kamu buru-buru. Iya nih udah kegatelan gitu ya. Cuman kalau dibilang rentan, semua pekerjaan menurut aku rentan. Oke, di era sekarang ini. Di era sekarang Ya ini rentan iyalah, sama pekerjaan. pegawai-pegawai swasta juga banyak kan yang Iya. Oke, kalau gitu pertanyaan apa Tapi yang gue membuat tentang, kehidupan? gue tentang jawaban itu, ya. Apa? Kalau menurut gue memang entertainment tuh lebih resiko. Kenapa? Karena orang-orangnya lebih menarik. Oh. iya cantik-cantik. Lebih jujur lebih menarik dalam arti misalnya gue ngobrol sama teman gue, ya maksudnya perselingkuhan mah di mana aja ada gitu. Di kantor juga banyak kan gitu. Cuma kayak misalnya teman gue bilang, tapi kan lo ketemu tiap hari orangnya menarik-menarik. And I have to admit bahwa tiap hari kan kita ketemu kayak partner, artis, yang maksudnya mereka kan menjual fisik ya. Jadi ya ketertarikan secara fisik itu pasti memang dirasakan, makanya barriernya harus kencang tuh untuk kayak lucu ketawa curhat, ya Allah, oke, stop di situ. Iya. Gitu. Oh. Jadi Jadi harus sosial skillnya bagus lagi gitu ya. iya, gitu lo harus tahu berhentinya Iya. gitu. Oh, makanya lu paling sering kalau udah curhat terus ngilang gitu kan? Gitu kan. Jelek banget sama baik gue di Berawal sini dari ya. curhat gitu ya. Jangan suka curhat-curhat ya, say. Makanya kan lu kalau gua WhatsApp Mel, gua mau curhat, lu Nggak udah bisa. nggak balas. Jadi sebenarnya Ya lo juga ya, Nek. jadi sebenarnya curhat tuh adalah maut nggak sih? Beb? Curhat adalah maut. Aduh, gua suka. Iya kan? Gua Curhat suka. adalah maut. Iya. nggak sih? Ini ada katanya diduga. Katanya video kamu tuh kemarin katanya Nyindir. sempat viral nyindir mantan kamu. Lawan mantan kamu. Coba kita lihat ya. Apa gimana itu? Kamu pernah salam nggak? Kamu nggak pernah kalah Nggak, nggak? gitu. Salah gatel. Kalah gatal. Singkat padat gatal tuh ya kan. Gila. Ya kadang-kadang memang orang-orang Indonesia ini Suka ya ini netizen ini kalau kita bikin tren-tren TikTok terus langsung di Hubungkan. Tapi sebenarnya emang itu lucu-lucuan tapi sebenarnya kamu mau tahu banget. ingin tahu banget nih. Takut nggak bisa bobo deh. Dia juga ya, emang kurang ajar nih Iya, perempuannya. pinter ini ya. Diem, tau ngebom. Tahu nih, ketahuan Iya, guys. main ini, say. Iya loh. Tapi coba gue mau tanya, sampai sekarang ini kita mentertawakan yang pernah jadi, kesalahan yang pernah kita buat gitu ya. Don't take it too serious. Sepanjang sampai akhirnya menikah, kamu berapa banyak pengalaman kamu punya pacar? Ayo coba jujur ya. Kurang ajar nih anak. Aduh aku takut. Ayo coba taruh berapa? Ini acara apa sih? Iya, biasa acara kumpul lapangan tadi. Aku mau pulang aja. Jawab ya berapa kali pacaran? Gak ada cuma satu. Tapi gue percaya loh, karena dari tadi komentarnya dia secara jujur gini, ih kok banyak dia punya pak, aku cuma satu loh, cuma satu. Iya, nggak maksudnya ya pasti ada lah yang datang. Iya, Tapi tapi emang kamu tidak melayani. Aku tuh orangnya seuzonan, overthinking gitu, dan orangnya tuh bucin, jadi harus selalu ada, harus yang barengan terus. yang nggak kemana-mana. juga terus-terusan, tapi maksudnya ya ada Beda gitu. tipis ya bucin sama benalu ya, Beb. Azim. Nempel maksudnya. Iya, jadi tuh kayak aku tuh nggak bisa yang ya pokoknya gitulah. Ada misalnya ada yang deketin berapa gitu ya, yang aku pilih cuma satu, kebetulan dia gitu. Itu sih menurut aku memang tipe kepribadian ya. Kalau kamu sampai saat ini Aku tuh nggak terlalu ini pacaran ya. nggak terlalu ini tuh apa? Nggak terlalu suka, jarang. Nggak, Oh nggak. masa sih? Bukan, tapi emang nggak itu. Aku tuh jarang buat pacaran. Kalau percaya aku tuh pernah jomblo 2 tahun. Oh. Jomblo setahun, tapi memang dalam 2 tahun itu ada aja deket-deket gitu ya untuk sharing-sharing, kita dengerin dia tuh point of view tentang hidup gimana gitu. Kebetulan Kamel tahu itu Iya. segitu-segitunya aja. Iya. Baiklah, Kebetulan kan ada pemirsa. beberapa nama dikenal gitu ya. Iya. Baiklah segitu-segitunya pemirsa, aja. berarti status dari Gita Sinaga adalah Iya. ratu situationship. Oh, situasi aja ya, Bo. Tuh, bener banget kata dia. Tapi fun fact ya, aku juga kalau sama misalnya nih sama cowok yang kayak terlalu obses banget, Males. jadi jijik. Iya, males. Tapi kalau yang agak-agak santuy, agak gimana, jadi ada gregetnya. Nih, ini kan gue pernah gitu ya. pernah posting di TikTok ya. Kalau pacaran itu memang selalu menarik, challenging, selalu menantang sama bad boy. Oh gitu. Perempuan suka Bad tantangan. boy, bad Tapi kalau boy. menikah, jangan cari bad boy. Carilah good boy. Good boy. Yes, Good boy. good boy. Karena dalam menikah, wanita itu tidak butuh tantangan, tapi butuhnya tuntunan. Nah,
yang nakal itu kesannya hanya laki-laki kan? Padahal. Yang seksi nakal, yang kayaknya cool, keren nakal itu cuma laki-laki kan? Padahal Bu Gita, banyak perempuan yang juga sebetulnya nggak kalah bad. Baik, kita punya spill Seperti- video berikutnya. Kita ada video berikutnya. Iya betul. Bener. Video yang ini, Nih. apakah iya bisa kita kategorikan sebagai bad girl? Jadi, ngikutin nggak? Mau aku jelaskan sedikit? Jelasin dulu dong. masalahnya? Mau. Masih inget kan beberapa waktu lalu ada pasangan suami istri yang suaminya orang Korea, punya 3 anak, Iya, istrinya selingkuh. Istrinya kan namanya Jule, Jule. iya kan? Itu peristiwa sudah berlalu beberapa lama. Terus sekarang ternyata Julenya itu menyelingkuhi sang selingkuhan. Ini Jadi- benar? Bener. Jadi Jule sama suaminya selingkuh Oke. sama satu orang. Udah dong, dia punya hubungan sama selingkuhannya ini. Julenya sekarang punya another selingkuhan. Oh, ini yang Mas Bel tadi siapa? Jadi ini tuh seperti multi level marketing ya Marketing, buat iya. Jule tuh. Jule lagi bangun kaki-kaki nih Bun. Coba Iya, dicek iya. deh. Waktu kecilnya mungkin ada hal yang sesuatu yang Iya, iya. could be trauma, could be luka yang nggak beres. Iya Kenapa loh. selalu mencari keluar? Mungkin aja ya. Ini kan diduga ya. Iya, iya. Ini katanya makanya jangan kenalin pasangan ke teman sendiri, itu insecure banget gak sih Dan kayaknya? gongnya, selingkuhannya si selingkuhan ini tuh tadi perempuan yang itu adalah sahabatnya sendiri. Wow. Kalian nih sebagai perempuan, kalian takut gak sih mengenalkan suami ke inner Enggak. circle No. kalian? No. Kayak nowadays anything could happen ya. Nggak nowadays juga sih, Iya, back dulu, then iya. juga lebih parah yang kayak temen anaknya Iya. tiba-tiba nikah sama bapaknya yang kayak gitu-gitu tuh lebih absurd lagi. Itu kayaknya udah ada dari Iya. dulu nggak sih Mau sebenarnya? nggak lo kenalin, mau nggak lo posting, kalau memang gatal, tetap aja mencari jalannya, Syai. Lagian kalau misalnya nih suami istri, misalnya knock on wood ya nih, knock on wood, dia misalnya macam-macam gitu. Terus kita sebagai istri, maksudnya kita udah give our best gitu ya. It's your loss baby, ya nggak sih? Langsung hempas rambut ya kan, berjalan kembali. Tapi ngomongnya doang gini nggak sih? Tapi tetap gegerungan kan? Enggak tuh. Enggak sih. Kalau misalnya pengkhianatan ya, oh tidak, pergi. Iya, Dan tidak bye-bye. baik. Tertutup pintu Indonesia untuk Anda. Enggak, Ya, iya. Oh. Iya, kalau pengkhianatan ya, gitu. Iya. Kalau Serem Iya. banget gak serem sih? ya, Say. Amin, amin. Deportasi mendadak, Iya, Say. suaminya juga takut kali dapat Iya. getakan satpam kayak gini. Karena kalau karakter masih bisa berantem baik-baik. Cuma kalau misalnya pengkhianatan sih Cukup ya. Iya. cukup sekian. Hidup batak hidup gitu Hidup ya. batak. Sebagai cewek Medan ya, Beb. Aku malah justru tertarik membahas bersama kita karena kan kamu dari tadi secara bold bilang aku nggak nyari pacar, aku cuman deket aja, aku cuman platonic love kamu bilang bukan situationship. Kenapa sih alasannya Git? Apakah karena kamu belum menemukan orang yang tepat atau memang kamu sudah teorikan atau menstrategikan kebahagiaan hidup kamu jenisnya seperti itu? Ya karena menurut aku pernikahan itu bukan kayak SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah ya. Jadi nikah itu choices ya. Bisa dipilih, bisa enggak, bisa lo cocok. Ya silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Karena tidak menitipkan kebahagiaan itu sama pasangan kalau aku. Tidak menitipkan kebahagiaan pada pasangan. Pada Good point. pasangan Oh. gitu. Aku cari kebahagiaan, maksudnya banyak hal gitu yang bisa kita bikin bahagia di hidup kita gitu. Banyak orang yang lengkap. Makanya aku agak kurang setuju kalau orang suka nanya, kapan married gitu. Karena menurut aku itu pertanyaan weird aja sih. Karena loh kan belum tentu gue mau gitu. Dan kan kalau gue menikah atau tidak kan orang lain gak ada untung dan rugi atas hal itu gitu kan. Terus aku juga ngelihat bahwa mencinta itu nggak harus memiliki, yang kayak gitu loh. Kadang aku pernah ya sangat jatuh cinta sekali tapi nggak make a move. Dan aku tahu sekali orang yang sangat cinta sekali juga sama aku tapi nggak make move. Ya mungkin udah universe-nya nggak mempertemukan sekarang aja tapi nanti Kenapa nggak make a move? kali, Apakah gitu. dia suami orang? Tahu di brand dia ada peran menahan gitu. Tahu kita berdua, Ya, cuman ya, mungkin ya. misalnya beda Ya, apa, ya, yang ya. nggak usah bersama. Jangan karena harus sudah umur segini ya, mungkin cewek ada kalimat ada expired date-nya karena bisa menikah. Tapi sekarang banyak banget teknologi. Kalau emang kita mau punya keturunan masih bisa kok, masih mungkin. Jadi jangan nikah itu karena keburu-buru gitu. Betul. Supaya kita pas menikah yakin aku mikirnya gitu. Ya. Tapi setuju sih, kayak dulu mungkin back then when I was like 20, 21 gitu pikirnya kan kebahagiaan itu kan depends on siapa nih yang di samping kita. Tapi ternyata setelah aku semakin dewasa, semakin berumur, ternyata bahagia tuh karena diri sendiri loh. Ya, kalau memang kamu Iya, tidak bener. bahagia sama pasangan kamu, belajarlah dari apa yang dilakukan Jule. ya Apa kan? Jule? Perbanyaklah pertemanan. Karena siapa Tenang tahu, ya, Say. perbanyaklah pertemanan. Siapa tahu kamu ada kesempatan sama pasangan temanmu, coy. Dengan apa yang terjadi sama Jule,
wajar nggak sih kalau banyak pasangan yang merasa bahwa, aduh, memposesifin pasangan itu zaman sekarang adalah hal wajib untuk bisa menjaga kesetiaan masing-masing pasangan? Enggak sih. Enggak? Aku enggak sih. It's not working. Ini ada video dulu yang viral, tapi gue juga akan memberikan komentar terhadap ini. Lucu banget, katanya ada mantan jumpa satu lift, tapi ada istrinya. Kikuk nggak sih? Coba kita lihat ya. Itu gemes banget ya, tapi ya kan kita ya udah semua orang tahu kita mantan pacarnya Surya. Tapi gue tuh salut banget sama Surya loh, Bo. Iya. Salut banget. Dia tuh kayak menjunjung tinggi bahwa oke ini mantan gue, tapi bisa appreciate istrinya sekarang betul. tanpa melukai orang yang pernah dekat sama dia gitu loh. Menurut gue itu tanda laki-laki Secure. Iya, secure dan Iya, emotionally healthy. Iya. betul. Agree? Agree. Setuju banget. Dan menurut aku dia bisa jadi secure dan that healthy emotionally karena elunya juga begitu. Karena mungkin kalau aku tuh gampang berdamai ya kalau udah masa lalu gitu udah berdamai. Aku pasti ketemu, kita kan bisa ngerasain vibes-nya. Aku vibes-nya udah kayak ketemen sama dia. Meskipun kita tahu dulu ada apa, tapi kayak enggak, gue udah nerima lo sebagai sosok yang kayak, karena lo dulu banyak baiknya apa segala macam. Jadi mungkin vibes itu juga yang ketangkep juga Mas Surya. Dan sebaliknya sehingga kita biasa aja gitu, berdamai aja masuk di lift tuh bener-bener kayak ayo lo ada gue gitu. Gue sendiri kenalin istri lo. Tapi kenal nggak sih? Tante, halo. Kenal sama istri? Tahu, nggak kenal siapa tuh tahu lah. Iya, iya, Jadi iya. hal satu itu memang keluarga mereka dan saya sendiri. Jadi itu ketemu sama hampir jadi calon mertua ya? Ya, ya, tapi aku kan emang nggak cepet-cepet mau pengen menikah, jadi dulu Iya, nggak ada iya, sampai iya. ke situ dulu sih. Iya tahu kok, Gemes ingat ya? aku. Gemes Dan ya? juga lagi menjalin hubungan baik sama mantan. Kita punya video dari Adli Virus yang katanya nyanyi ini tuh buat nyindir-nyindir kamu apa enggak sih? Kita spill dulu deh videonya. Tuh Beb, jangan sakiti aku Beb, jangan hakimi aku tuh Beb. Menurut kamu ini jeritan hatinya dia nggak sih? Jeritan ya Untuk tuh. pesan-pesan tersembunyi nggak sih? Astaga. Hah? Enggak? Gak ada, aduh ini dia kan mau berkarya. Kenapa sih harus disambung-sambungin sama gue? Jadi lo nggak ngakimin dia ya? Kita tuh best friend loh, kita tuh teman. Setiap hari masih WA, masih telepon. Tapi rumah pisah? Bisa Bisa lah. lah ya, nggak boleh. Saya masih bersatu. Oh. Sebelum Emang lu sama, cerai. sama best friend lu tinggal serumah kan Sama enggak? Tyson tapi masih satu rumah sama Lagi nggak Tyson. satu rumah nih. Lagi kan lagi di luar negeri. Apa pintu Indonesia udah tertutup? Aduh, tapi lo gimana ngeliatnya tadi kayak gitu? Maksudnya ya kan 10 tahun ya lo sama dia gitu loh. Gimana ya? Karena kita udah temenan Ya. dan udah kayak perasaannya udah netral banget, jadi nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada apa. Kan benci dan cinta itu kan Tipis kayak ya, Nek? benang yang sangat tipis ya. Jadi kalau lo ngeliat dia sekarang, cinta itu emang bener-bener it has finished gitu. Atau itu masih ada bersisa? nggak bisa aku jawab juga sih, maksudnya terlalu Iya, iya, prematur iya, lah iya, untuk aku iya, jawab, tapi yang pasti aku melihat dia adalah bapaknya Ardi Ashir gitu. Ya itu lo respect ya. Whatever it is, kita harus accept gitu loh. Kalau memang ternyata kita tuh gak berjodoh, ternyata kita destiny kita tuh memang menjadi best friend, bukan menjadi suami. Kayak kita tuh harus acceptance, itu kan yang paling susah ya. Dan still I'm learning untuk bisa mengaccept Gak segala apa-apa, sesuatu. yang everyday kan terjadi. is a learning process, it's okay. Dan bicara mengenai acceptance, berarti ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan surprise dari Spill the Tea untuk Ambin dan juga Gita. Yuk, mari kita mulai. Ini adalah salah satu foto saat itu kamu lagi liburan ke Korea ya? Dari unggahan ini banyak yang komentar nyinyir. Coba boleh tolong dibaca dulu sayang. Ambin, coba dibaca. Kak, stylenya diperbaikin deh, jangan nabrak-nabrak warna gitu. Apa sih? Maaf ya, maaf ya netizen kalau style Maaf tuh ya, kurang Neti. oke gitu, karena aku memang orangnya agak kurang gitu kalau untuk aku tuh bukan fashionista Beb, jadi suka nggak jelas gitu. Apa yang lo pakai baju. nyaman lo hajar ya pakai Iya, ya kan? Iya. Terus ya namanya kalau netizen komen apa aja kayaknya Ya ada aja yang salah gitu ya. nggak usah, segala sesuatu jangan diambil pusing, nanti lama-lama capek nggak sih bolak-balik Mumet say, teater. mumet kita ya kan? Ya next. Untuk Gita ada hate comment. Coba boleh tolong dibaca Git. Karena sudah tua ya, kayak umur 40-an. Tapi fun fact, aku kalau live, umur berapa sih? Aku bilang 400, aku bilang 800. I don't mind, mau dibilang 40, Iya. 50 gitu. Karena menurut aku still young. Dan maksud aku kayak, kita kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita atau jangan-jangan musuh kita.
pakai aku. Kalau pengen ketawa gitu sih malah bacanya. Kadang-kadang aku lebih lucu loh di live. Oh. Kayak 50, 60, gue belum pernah ketemu sih 50 kayak kita maksud aku insop. Gue tuh cuma mau bilangnya gini, lo boleh lihat, lo boleh ngatain dia, udah tua iya 40, 50, lo lihat dulu CV-nya bikin lo minder deh. Sering insomnia. Iya, maksud aku Sampai orang-orang. mantan suami gue masuk list loh. Gue cek kan sebetulnya Tyson juga masuk. Iya bener. Oke, berikutnya, Angbin, apa tanggapan kamu terhadap video ini? Kamu tuh jago masak. Jago masak loh ternyata. Memang aku tukang masak, halo. Adli, ya Allah bini lu cantik banget. Sayang Mantan bini lu jago masak. Aduh sayang bener. Kamu tukang masak, Angbin. Iya. Oh, itu usaha kamu? Ih, udah 2 tahun. Apa namanya? Angbin's Kitchen. Angbin's Kitchen. Jualan Ya Allah. peyek. What a complete package ya. Bawa cewek-cewek Medan kan hobi Iya, dagang ya. dagang ya. Kamu nggak pakai misalnya angli gitu, males banget tuh gantinya ya angli. Tapi maksudnya memang banyak video-videonya kan template-nya masakin suami sebenarnya. Kayak gitu kayak housewife gitu, masakin Iyalah. anak, suami. Dan kayak menurut aku ya I don't mind, itu kan itu bagian dari Sejarah lu kan. galeri hidupku nggak sih? Nah, Jadi berarti sekarang template kontennya apa dong kalau nggak ada masakin mantan suami? Masak sendiri. Makan sendiri. Posting Yuk, sendiri. Lanjut, yuk. Gita, 3 pria ini pernah dikabarkan dekat dengan kamu. Boleh tolong disebutkan Iya, satu Git. kata Banyak untuk kali Gita menggambarkan ini loh. masing-masing. Banyak kali Satu kata cepet. Samuel Zigwin. Sahabat doang, nggak pernah pacaran. Sahabat. Sosok mereka seperti apa Bule buat Bekasi. kami? Siapa? Samuel, Oh. Bule Bekasi. Bule Bekasi. Gibran. Mulai Bekasi juga nggak? Enggak. Ih kalau untuk Tertutup, Samuel introvert. tertutup. Seru. Surya pintar seru. Surya pintar. Smart. Oh smart. Oh Surya smart insomnia Mana ada yang SSI. ganteng hingga kamu langsung PO Box semua ya. ya Allah video mulu. Tanggapan lagi, amin, tanggapan. Video nggak sih lama-lama? Gila-gila video ya, gila-gila tanggapan ya. Itu anakmu yang biru. Yang baju biru ada Shira anakku, yang satu lagi Ade Aryan. Oh, ada. Apa sih sebetulnya? Ada lo? Iya, jadi kan papa berpisah sama mama, Oh, terus terus punya adik menikahnya tuh pas aku mau menikah sama Adi baru dia menikah lagi punya anak. Tapi mungkin masih terlalu kecil kali ya. Kamu memisahkan, menjelaskan kepada anakmu perubahan sikon rumah tangga kamu gimana tuh? Aku tuh alhamdulillah ya, maksudnya guru-gurunya Ardashir juga semua sampai kan perpisahan ini kan aku udah pernah melalui inilah waktu aku kecil dan bukan dalam keadaan yang baik gitu berpisahnya. Jadi bagaimana sebisa mungkin aku berpisah tapi dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Nah, Ardashir tuh alhamdulillah di sekolah juga emotionally stable, terus dia juga cenderung anaknya lebih dewasa. Terus aku kan tidak pernah membatasi bapaknya untuk bertemu. Jadi kalau kita memang harus jalan-jalan bertiga, kita jalan-jalan bertiga. Terus juga banyak activities yang kita lakuin sama-sama. Jadi nggak ada suatu hal yang membuat dia jadi ngerasa aku kehilangan ibu atau bapakku karena we are doing this together gitu. That's good. Jadi yang berubah hanya status, Yes. tapi ritme kehidupannya masih sama. Yes, betul. Gita, aduh Gita, apa kira-kira Apalagi sayang yang ini ada di- Gita. Apa lagi? Prakaryamu banyak ya Gita. Sayang. Hebat Udah loh. settingan. Oh, my mom. Mama. My mom itu mami aku, cinta aku, Virgo juga. Dia Bucin tahu, juga. Bucin cinta sejatinya satu-satu, my dad gitu, almarhum. Jadi dia tidak pernah menikah lagi setelah papaku meninggal di saat aku bayi. Jadi kayak keren banget itu perempuan. Itu woman empowerment tuh lihatnya dari dia. Apakah nyokapmu juga termasuk orang tua yang memberikan kebebasan penuh kepada kamu untuk menjalani hidup kamu? In terms of, dia juga tidak pernah mendesak dan mempertanyakan, Gita, kapan kawin? keren banget memang. Perempuan Batak gak pernah nanya yang berlebihan. Mungkin kalau orang tua lain ke aku di umur segini udah nanya 1000 kali misalnya. Ini analoginya mungkin cuma nanya 10 kali, itu pun nanya santai. Karena kayaknya kebahagiaan aku yang lebih penting. Karena daripada aku menikah kemudian tidak bahagia, sepertinya itu. Terus dia ngeliat aku enjoy. Tapi mungkin isi hatinya pengen, cuman kayaknya as long as anak gue enjoy, bahagia, happy, dia tuh lebih seneng gitu loh.
Oke, sekarang kita permainan ya. Kita punya games. Oke, mari kita bermain akhiran kata. Jadi challenge ini saya akan menyebutkan permintaan untuk bermain akhiran kata. Kalian harus menyebutkan kata-kata yang akhiran katanya ini. Oke. Ya. Secara bergantian ya kan? Oke. Dari sini, dari kita. Oke. Soal nomor 1. Tolong disebutkan kata berakhiran li. Beli, Gali, kuli, Guli, geli, sili, tali, 3. Abe. kuli. Ini soal buat kamu Anggebit. Sebutkan kata berakhiran ang. gaang, Hah? Apa? Apa? gaang. Gaang tuh apa? Ada kan kata-kata Ada. gaang? Gak ada. Tukang, Ayo, tukang, 3, tukang. 2, 1. Pantang, pantang. Kayak apa ya? Dagang. Dagang, iya. Oke, berarti diambil lagi. Sebutkan kata berakhiran mu. Kamu. Jamu, temu, Semu. ketemu. itu kan kata Ketemu. nggak bisa. Ya udah gua losin. Saya lihat Kan itu di kakak. Berarti lu. Gua ketemu coy. Ketemu apa ketemu? Ini kata dasar. Ya udah daripada pintu Indonesia tertutup. Iya. Oke. Melani, Apa tuh? sebutkan kata berakhiran ma. Apa? Ma. Ma. 5. Lama, Mama. Apa sih? Apa? Kurma. kurma. Aku yang benerin. Lah itu sama dong. Ambin salah. Koma. Oh iya. Oh iya. Dilema. Dilema. Ya Allah langsung dilema Ya loh. ampun. Langsung dilema loh. Sesuai banget nggak Sesuai sih? banget nggak sih? Oke, ya kamu ya. Sebutkan kata berakhiran ga. Enggak. Iya. Iya. Toga. Iya. Iya nggak? Iya. Bagaknya ini. Itu bahasa Batak. Itu Batak, bahasa Indonesia. Ah. Ada nggak bisa pas-pas. Nggak bisa pas, harus cari. Ini perempuan bikin aturan. Oke, ini kamu. Tiga. Iya, iga, tiga. Kagak. Raga. Iya. Laga. Kita dare ya. Dare ya. Yang menang siapa? Aku. Kak Gita paling banyak salah, 40. Iya, Kak Bener Gita. banyak kali. Ye. Kamu benernya Bener banyak, tahu. salahnya juga banyak. gitunya. Oke. Ini kayaknya dendam dari mantan-mantannya kita. Gita, dare-nya coba di-spill barang yang terakhir kali kamu check out di e-commerce. Ya elah. Kursi lipat rooftop outdoor karena buat syuting di set-set Oh, gitu kursi kecil. lipat. Coba dikasih lihat. Oh, oke. Kursi lipat. Kalau belinya yang aneh-aneh gimana? Ketahuan dong. Tadi mau beli Iya. Kursi lipat, oh zaman sekarang kalau artis tuh kemana-mana bawa kursi sendiri ya, hebat kecilnya loh. buat di Hah? set-set Harus? kalau pindah-pindah. Oh, oke. Anyway, thank you. Ambin, kita juga mau lihat apa barang yang kamu check out. Aku Bohong, nggak ada. obat Apa? pel. Oh, ini, batel. ini. Coba pakai email. Terima kasih untuk kebersamaannya. Diingat dengan baik Sabtu dan Minggu jam 30 di Trans